Yuk, ke kamar saya yuk. Saya hibur. Loh, Mas kok bengong aja sih? Aku jadi gregetan deh, Mas. Kok pakaiannya, Mas? Pada tahun 2003 lalu, seorang pria bernama Sumanto sempat menggegerkan ranah perkanibalismean tanah air. Namanya pun melejit dan dikenal luas di Indonesia bahkan mancanegara karena kontroversinya yang doyan makan mayat manusia. Tentunya Sumanto ini patut kita apresiasi. Pasalnya, kanibal lokal nyatanya mampu bersaing dengan kanibal papan atas dunia seperti Jeffrey Dahmer, Issey Sagawa, dan Armin Meiwes. Cerita bermula dengan ditangkapnya seorang pria bernama Sumanto oleh para polisi. Ia sendiri ditangkap tanpa sedikit pun perlawanan saat sedang memasak nasi. Dan dari kejauhan terlihat seorang lelaki paruh baya yang sedang memantau kejadian tersebut. Yang nanti juga di akhir film akan tahu apa hubungannya dengan semua ini. Sumanto pun kemudian digiring ke sel tahanan yang dimana para napi di sana sangat antusias sekaligus sangat takut akan kedatangan sosok kanibal kebanggaan Indonesia ini. Karena memang berita tentangnya pun sudah banyak tersebar di seluruh kalangan masyarakat. Sampai suatu ketika Sumanto pun memakan seekor kecoa yang melintas di hadapannya. Dan hal itu pun disaksikan oleh para napi di sana. Sehingga hal itu pun membuat mereka merasa jijik dan semakin ketakutan terhadap Sumanto. Di samping itu, seorang wartawan wanita yang bernama Lili Wijaya, ia sangat dikhawatirkan oleh ibunya. Dikarenakan dia memutuskan untuk mewawancarai si kanibal Sumanto itu. Di dalam sel, Sumanto yang kelaparan kemudian memotong ibu jari kakinya sendiri dan kemudian memakannya. Ternyata hal itu juga disaksikan oleh seorang napi bapak-bapak yang sedari awal sudah sangat takut dengan kedatangan Sumanto ini. Namun untungnya itu cuma sekedar mimpinya saja. Beberapa narapidana yang satu sel dengan Sumanto, mereka kemudian meminta kepada salah satu polisi untuk memindahkan Sumanto ke sel lain, lantaran mereka sangat ketakutan satu sel dengannya. Beberapa hari kemudian, Lili pun akhirnya tiba di penjara untuk mewawancarai si kanibal Sumanto itu. Dia lalu memberikan banyak sekali pertanyaan kepada Sumanto, hingga terlihatlah kilas balik dari awal Sumanto menjadi sang kanibal legendaris Indonesia. Lewat kilas balik ini, digambarkan bahwa memang sejak kecil, Sumanto suka memakan binatang seperti jangkrik hidup-hidup, dan dia juga sering baku hantam dan mulai menggigit teman-temannya. Ketika beranjak dewasa, Sumanto pun selalu dikucilkan oleh lingkungannya karena keanehannya itu. Namun di samping itu, Sumanto juga dikisahkan dia pernah berpacaran dengan seorang wanita yang bernama Samien, yaitu seorang gadis desa yang merupakan tetangganya. Namun sayangnya, kebahagiaan itu selalu dirusak oleh salah satu teman kecilnya Sumanto yang bernama Waryo, yang memang dia juga sangat menyukai Samien. Sampai akhirnya Sumanto pun dikeroyok oleh Waryo bersama komplotannya. Sampai-sampai membuat si Sumanto ini nyungsep ke sawah yang dipenuhi letak. Dan sejak itulah Sumanto yang baik hati dan tidak sombong ini pun terluka. Sehingga ia pun mulai merasa bahwa kaum lemah akan selalu ditindas. Akhirnya dia pun mempunyai wahyu dan berniat untuk mencari ilmu kekebalan. Singkat saja, Sumanto pun sering bertapa di air terjun dan didatangi oleh bidadari yang langsung menggodanya. Namun dia juga harus kuat dan bisa menahan diri dari godaan bidadari itu sebagai syarat utama awal mula mendapatkan ilmu kebalnya. Suatu hari, Sumanto pun mengatakan kepada pacarnya itu jika dia akan merantau ke Lampung dan menjadi buruh perkebunan di sana. Di Lampung, Sumanto kemudian ikut bergabung dengan komplotan preman di sana. Di sana juga ia mendapatkan ilmu premanisme, kekebalan, dan pantangannya. Lalu Sumanto pun diajarkan untuk menyatukan jiwa yang telah mati ke jiwa yang masih hidup. Kemudian Sumanto pun dibantu oleh salah satu temannya untuk membuat sebuah luka di lengannya. Namun karena Sumanto telah berhasil mendapatkan ilmu kebal dari pertapaan sebelumnya itu, pisau itu pun seakan gak bisa untuk melukai Sumanto.
Hingga akhirnya ia pun mencoba untuk melukainya dengan jempolnya. Ayo buang. Tak lama kemudian salah satu teman Sumanto, ia mengatakan bahwa ilmu kebal pasti memiliki jimat. Dan apabila jimat tersebut masuk ke dalam kemaluan wanita, maka ilmu kebal tersebut tidak akan berarti apa-apa. Ketika di sebuah klub malam seperti di Pasar Kembang, Sumanto pun dipaksa oleh mbak-mbak yang seksinya minta ampun untuk masuk ke kamar minta dilayani. Dan si mbak ini pun semakin nafsuan ketika mengetahui jika ternyata Sumanto masih perjaka. Sumanto pun kemudian dilucuti oleh si mbak itu, dan si mbak itu juga mengatakan bahwa Sumanto bebas untuk mengobok-obok buahnya si mbak tanpa dibayar atau gratis. Akhirnya Sumanto pun mengiyakan tawaran si mbak, tapi dengan syarat, yang dimana si mbak itu harus memasukkan ujung serta pangkal serulit milik Sumanto ke goanya. Karena dikasih duit oleh Sumanto, akhirnya si mbak itu pun melakukannya dan mendapatkan kepuasan dari serulit itu oleh edan. Di samping itu, Sumanto juga sering mengirimkan sejumlah uang kepada bapak ibunya di kampung. Sampai suatu ketika saat Sumanto hendak mengirimkan uang lagi, dia pun dicegat oleh dua orang laki-laki yang berniat untuk merampoknya. Dan tentu saja Sumanto pun melawan kedua orang tersebut, sehingga terjadilah bacokan pertama mengenai tangan Sumanto. Pantesan kamu punya nyali gede. Ambil tuh. Tapi bukan kamu aja yang punya ilmu kebal. Lihat nih. Ambil. Ayo, kamu pilih yang kamu suka. Namun karena melihat Sumanto yang kebal, salah satu rampok itu pun kemudian menantangnya untuk berduel. Yang ternyata masing-masing dari mereka ini sudah mempunyai ilmu kebal. Dan ditantanglah Sumanto untuk membacoknya. Namun ternyata ilmu kebal si rampok itu lagi habis baterai dan tidak ada apa-apanya dibandingkan serulit Sumanto. Seketika itu pula salah satu rampok itu pun akhirnya tewas. Setelah kejadian itu, Sumanto juga mempunyai sebuah ritual. Jika dia tak sengaja membunuh seseorang, dia harus ngelomoh kedua ibu jari kaki serta menjilat mata korbannya. Dan hal itu pun tentunya Sumanto lakukan. Karena kejahatannya takut diketahui oleh pihak kepolisian, Sumanto lalu membawa mayat korbannya itu ke rumah. Dan hampir saja hal itu pun ketahuan oleh temannya. Karena tidak ada pilihan lagi untuk membuang mayat korban itu, Sumanto pun memilih untuk memutilasi korbannya itu dan memasaknya. Setelah selesai memasak, Sumanto pun mengajak teman-teman premannya untuk pesta makan daging bersama. Dan bisa kita lihat betapa lahapnya teman-teman Sumanto itu ketika memakan masakan chef Sumanto itu. Salah satu temannya kemudian menanyakan perihal daging yang dimasak itu. Sumanto pun dengan jujur menjawab bahwa itu adalah daging orang. Namun kameratnya, teman-temannya malah menganggap bahwa hal itu yang dikatakan oleh Sumanto itu adalah sebuah jokes atau herei. Enak sekali nih Sumanto, daging apa ini? Daging orang, Kang. Daging orang yang coba ini bercanda. Mas Suman membiarkan teman-teman Mas makan daging orang. Iya, Mbak. Dagingnya enak, Mbak. Ya, semua jenis daging enak. Kisah Sumanto pun terus berlanjut saat dirinya memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya. Dan betapa sakit hatinya Sumanto ketika dia melihat kekasihnya itu yang kini sudah mempunyai anak dari pria lain. Kemudian Sumanto pun menanyakan kepada ibunya perihal suaminya Samien. Yang ternyata suaminya Samien itu adalah si Waryo, musuh bebuyutan Sumanto yang suka baku hantam dengannya sewaktu kecil. Kapan ya dari Randa? Gemblung kok. Singkat cerita, kedua orang tuanya Sumanto pun pergi untuk merantau ke Sumatera. Sehingga tinggallah Sumanto yang kesepian tinggal sendirian di rumahnya. Saat dalam kesepiannya, Sumanto pun sempat merasa iri kepada salah seorang pria karena dia memenangkan togel. Karena saran dari pria tersebut yang mengatakan bahwa dia mendapatkan nomor lantaran tidur di kuburan, sehingga hal itulah yang membuat Sumanto juga melakukannya.
Namun bedanya, si Sumanto ini malah membongkar kuburan dan mengambil tulang mayat, yang kemudian ia pun menjadikannya sebagai mainan penghias rumahnya. Sementara itu, Sumanto pun tak menyadari bahwa dia telah dikucilkan oleh warga karena perilakunya yang sinting itu. Sumanto pun sudah tak bisa diterima dengan nalar, seperti memakan ular hidup-hidup, kemudian membongkar jasad yang baru saja dikubur lalu memakannya, dan hal-hal sinting lainnya. Pada suatu hari, warga pun kembali lagi digemparkan dengan terbongkarnya salah satu kuburan baru. Namun itu tentunya bukan ulahnya si Sumanto karena dia sudah berada di penjara. Sehingga Lili pun kembali lagi mendatangi Sumanto di penjara. Namun di sini Sumanto mengatakan bahwa dia tidak terlibat akan hal tersebut. Karena Lili sempat mendengar bahwa perilaku Sumanto menggali kuburan itu diajarkan oleh gurunya. Sumanto pun keceplosan dengan mengatakan bahwa gurunya bernama Kisirat. Lili yang penasaran pun kemudian langsung mendatangi kediaman orang tuanya Sumanto, dan dari sinilah diketahui bahwa dulu saat kedua orang tuanya Sumanto telah kembali pulang dari Sumatera, Sumanto sempat meminta ibunya untuk membelikannya sebuah motor karena ia merasa iri dengan si Waryo yang kini telah menjadi suaminya Samien. Namun di sini ibunya pun tak mau untuk membelikannya motor dikarenakan kendala keuangan yang tak mencukupi. Hingga akhirnya Sumanto pun berniat untuk menyembelih ibunya. Namun untungnya hal itu pun tersaksikan oleh bapaknya Sumanto yang segera datang dan melarainya. Setelah itu Lili pun kemudian kembali ke penginapannya. Dia pun kemudian ditemui oleh Kisirat yang berpura-pura sebagai pamannya Sumanto. Kemudian Lili pun diajak untuk menemui gurunya Sumanto yang sebenarnya itu hanyalah sebuah pengalihan saja oleh Kisirat sendiri. Kilas balik pun kembali lagi menampilkan ketika Sumanto menemui seorang pria yaitu Kisirat untuk belajar ilmu kekebalan. Dia pun lalu berguru pada Kisirat yang diperankan oleh Sujiwo Tejo. Kisirat pun kemudian memberikan sejumlah syarat agar Sumanto bisa menekuni ilmu kekebalannya, yang dimana syarat itu ia harus memakan sejumlah mayat dan melakukan pertapaan diri di air terjun, dan menahan godaan-godaan seperti bidadari yang sudah kita lihat di awal film tadi. Siasat Kisirat pun akhirnya diketahui oleh si Lili, dan Kisirat pun langsung membuat si Lili jatuh pingsan. Kemudian Lili pun dibawa ke tempat persembunyiannya. Lili juga diancam akan dibunuh karena laporannya yang akan bisa menyeret ke pengadilan. Dari sinilah diketahui jika ternyata yang membongkar kuburan sebelumnya itu adalah Kisirat sendiri, karena itu memang syarat dan tujuannya untuk menjadi kaya raya, yang mana dia harus memakan 7 korban wanita yang masih perawan. Dan terbukti Kisiratlah yang merupakan dalang di balik semua ini, yang juga dialah yang mengajarkan semua ini kepada Sumanto. Namun beruntungnya Lili berhasil lolos dari kegilaan Kisirat, yang keesokan harinya Lili pun diselamatkan oleh kepolisian. Sumanto juga berterima kasih kepada Lili dan begitu juga sebaliknya, karena Sumanto telah membantunya untuk menemukan Kisirat. Namun pada malam harinya, Kisirat pun kembali lagi muncul dan mendatangi si Lili di rumahnya. Sehingga pada akhirnya Lili pun harus tewas malam itu juga. Loh kok jadi gini filmnya Ajik? Setelah itu kemudian film pun berakhir.